Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi calon entrepreneur muda. Ketemu lagi dengan Ibu di mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Sebelum kalian memulai pelajaran, sebaiknya kita berdoa dulu ya menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar pembelajaran kita kali ini diberi kemudahan. Dan jangan lupa kalian siapkan buku paket serta alat tulis dan catatlah materi-materi penting yang ada di video ini ya nak. Anak-anakku yang ibu sayangi, hari ini kita akan belajar mengenai pemasaran produk KD 3.9 dan 4.9. Nah, sebelum kita paham dulu mengenai lebih lanjut pemasaran produk, kita tahu dulu nih pengertiannya. Nah, kegiatan pemasaran adalah interaksi sosial di mana individu atau kelompok mendapat apa yang mereka inginkan dengan cara mencipta, menawarkan, dan mempertukarkan produk yang bernilai dengan pihak lain. Ya, dan juga dapat merupakan kegiatan bisnis untuk menentukan harga, mempromosikan dan mendistribusikan barang atau jasa kepada konsumen saat ini dan konsumen potensial. Itu adalah pengertian dari kegiatan pemasaran. Konsep inti dari pemasaran itu ada yang pertama, ini berdasarkan para ahli ya nak. Yang pertama ada kebutuhan, keinginan, dan peminatan. Ada bedanya ya nak antara kebutuhan, keinginan, dan peminatan. Jadi kalau kebutuhan itu merupakan suatu yang dibutuhkan konsumen. Sedang keinginan dan peminatan itu adalah hasrat untuk memenuhi atau memuaskan keinginan tersebut. Ya. Kemudian yang kedua ada produk, nilai, biaya, dan kepuasan. Jadi kalau produk itu bisa barang atau jasa. Nah, nilai produk itu sangat tergantung dari bagaimana produk tersebut memenuhi keinginan konsumen. Ya, konsumen akan memberikan nilai tinggi atau dapat mengeluarkan biaya tinggi jika produk tersebut dapat memenuhi atau memuaskan keinginannya. Berarti ya nak, itu adalah konsep yang kedua. Konsep yang ketiga adalah pertukaran, transaksi, dan hubungan. Jadi pada awalnya itu adalah hanya pertukaran, ya barter dari barang ke barang. Semakin maju barter ditukar, barter dengan nilai tukar, ya bisa uang, emas dulu ya. Nah selanjutnya semakin maju lagi dengan menjalin hubungan, ya misalkan ketika kita membayar mengambil suatu barang kemudian akan dibayar tempo. Nah itu harus terjadi dulu hubungan ya sebelum saya misalkan akan mengambil barang orang, sebelum saya ambil barang tersebut dan minta jatuh tempo ya dibayar bulan depan misalkan, itu harus ada hubungan dulu ya. Nah itu adalah konsep inti yang ketiga, pertukaran, transaksi, dan hubungan. Yang selanjutnya adalah pasar, pemasaran, dan pemasar. Nah pasar itu adalah tempatnya ya nak ya, tempat bertemunya penjual dengan pembeli. Kemudian pemasaran adalah sistem total dari kegiatan pasar tersebut. Sedang pemasar adalah orang atau seseorang yang mencari pembeli atau calon pembeli. Ya, ini adalah konsep inti dari pemasaran. Selanjutnya, bauran produk atau marketing mix. Apa sih bauran produk itu? Nah, marketing mix atau bauran produk adalah kombinasi dari faktor-faktor yang dapat dikendalikan oleh perusahaan dan dapat membentuk suatu sistem pasar dalam mencapai tujuan perusahaan dalam pasar sasaran. Nah, dalam bauran produk terdapat 4P untuk produk ya nah ya. Jadi ada produk, price, place, dan promotion. Sedangkan untuk produk jasa ditambah lagi 3P. Ada people, physical evidence, dan proses. Jadi kalau untuk produk hanya ada 4P. Untuk produk jasa ditambah lagi 3P. Ada orangnya, ya, kemudian ada physical evidence, ada kegiatan fisiknya, kemudian ada prosesnya. Ini untuk jasa. Jadi kalau untuk jasa itu 7P ya. Baik, kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah produk.
Produk dalam bauran pasar adalah mengelola unsur produk termaksud perencanaan dan pengembangan produk atau jasa yang tepat untuk dipasarkan dengan cara mengubah produk atau jasa yang ada dengan menambah atau mengambil tindakan lain yang mempengaruhi macam-macam produk. Ya, kemudian contoh kayak gini, nah, misalkan saya punya produk beras, ya. Nah, untuk masing-masing pangsa pasar itu tergantung. Saya mau misalkan untuk pasar yang lebih have, gitu ya, lebih mempunyai nilai orang kaya, misalkan saya buat tuh packaging beras tersebut menjadi lebih bagus, sehingga, nah itu adalah bauran pasar. Jadi saya yang membuat bagaimana produk itu bisa mempunyai nilai jual lebih tinggi atau bisa dijual lebih rendah, gitu ya. Nah, produk itu seperti itu. Kemudian produk itu dapat diklasifikasikan menjadi, yang pertama adalah berdasarkan daya tahan dan wujudnya, ya. Kemudian bisa juga berdasarkan penggunaannya, itu produknya, ya. Kemudian yang selanjutnya adalah price atau harga. Harga adalah suatu nilai yang menjadi tolak ukur yang jelas atau manfaat suatu produk yang dapat memberikan kepuasan atas keinginan dan kebutuhan konsumen. Nah, dalam menetapkan harga, ya, atau price, ini ada hal-hal penting yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah kelangsungan hidup dari perusahaan. Kemudian laba maksimum yang diinginkan perusahaan. Pangsa pasar, pasarnya seperti apa nih? Kepemimpinan mutu produk, misalkan, wah, produk yang ini lagi booming nih, ya. Nah, kemudian ada tujuan lain dari perusahaan tersebut, ya. Itu untuk menentukan price. Yang selanjutnya adalah menetapkan harga dapat menggunakan, yang pertama adalah menetapkan dengan markup harga, kemudian menetapkan dengan harga sasaran pengembalian, menetapkan dengan harga persepsi nilai, kemudian menetapkan dengan harga nilai, menetapkan dengan harga umum, dan selanjutnya menetapkan dengan harga tipe lelang. Jadi ditentukan tuh berdasarkan produknya, ya, Nah, ya. Yang selanjutnya adalah place atau tempat distribusi. Tempat distribusi adalah, ya, tempat atau distribusi yang digunakan untuk menjual produk yang dihasilkan atau saluran distribusi yang digunakan untuk menyalurkan atau mendistribusikan produk yang dihasilkan kepada konsumen. Ya, jadi plus itu adalah saluran distribusi. Nah, saluran distribusi atau saluran pemasaran adalah sarana berpindahnya produk dari produsen ke konsumen. Apa sih fungsinya saluran pemasaran? Nah, ini fungsinya nih. Yang pertama ada untuk mengumpulkan informasi, mengembangkan dan menyebarkan komunikasi persuasif untuk merangsang pembeli, mencapai kesepakatan mengenai harga dan ketentuan, menentukan pemasaran kepada produsen, ya, memperoleh dana untuk membiayai persediaan, menanggung resiko, mengatur kesinambungan penyimpanan dan perpindahan produk, mengatur pelunasan tagihan, serta mengawasi peralihan kepemilikan aktual. Ya, ini adalah fungsi dari saluran pemasaran. Sebagian besar produsen tidak menjual produk kepada konsumen, tapi melalui perantara atau distributor bagi produk mereka, sehingga akan terbentuk saluran distribusi. Peran distributor dalam saluran distribusi sangat penting, seperti bisa membawa produk ke pasar sasaran, bisa menjual produk kepada konsumen, bisa mempromosikan produk, bisa menyimpan produk selama proses penjualan, juga bisa menanggung resiko selama proses distribusi. Jenis saluran pemasaran yang dipakai produsen tergantung pada produk yang dihasilkan. Berdasarkan karakteristik produk, terdapat 5 jenis saluran pemasaran, yaitu produk yang mudah rusak dan dalam pemikirannya lebih membutuhkan pemasaran langsung. Jadi kalau produk itu cepat rusak, biasanya harus dijual lebih cepat, ya. Jadi pasarnya langsung.
Kemudian produk berukuran besar, ya, membutuhkan saluran yang meminimumkan jarak pengiriman dan jumlah penanganan, ya. Kemudian produk khusus sesuai pemesanan biasanya dibuat oleh wiraniaga perusahaan itu sendiri. Selanjutnya produk yang membutuhkan jasa pemasangan dan pemeliharaan biasanya dijual dan dipelihara oleh perusahaan penyaluran resmi. Yang selanjutnya adalah produk dengan harga mahal biasanya dijual melalui wiraniaga perusahaan, bukan perantara. Ya, oke. Selanjutnya adalah promotion atau promosi. Ya, promosi adalah suatu upaya atau usaha untuk memperkenalkan produk kepada calon konsumen agar tertarik pada produk tersebut dan kemudian bisa diharapkan untuk melakukan pembelian. Ya, promosi mempunyai peranan penting sangat diperlukan untuk memperkenalkan produk. Dalam promosi terdapat beberapa kegiatan, yaitu iklan, promosi penjualan, acara khusus dan pengalaman, hubungan masyarakat dan pemberitaan, pemasaran langsung, penjualan personal. Nah, sampai di sini dulu ya nak materi kita kali ini. Besok kita akan masuk ke pemasaran produk. Ya, untuk tugas kalian minggu ini adalah kalian catat ya materi-materi penting yang ada di slide ini. Lalu jangan lupa kalian tetap laksanakan proses produksi unit kalian ya, dan kalian laporkan setiap minggunya. Untuk tugas mencatat ya, Ibu tidak akan nilai sekarang, jadi kalian catat saja di buku, kemudian nanti setelah kita PTM atau tatap muka Ibu akan nilai di sana ya. Untuk tugas yang kedua yaitu melakukan laporan, kalian lakukan di Google Form ya, seperti yang sudah Ibu berikan nanti. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat anak hebat.